Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. Ada 8 koin. 8 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 8 koin ini tentu adalah sebuah kartu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana kesabaran, kerja keras kamu, upaya kamu selama ini, teman-teman. Ya, yang dimana ya kamu berharap agar apa yang mungkin kamu lakukan ini bisa tercapainya tujuan di dalam kehidupan kamu. Dan dari kartu pertama ini sebenarnya cukup menggambarkan tentang bagaimana ya teman-teman, apa yang kamu lakukan itu nggak bakal sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu akan berhasil teman-teman. Berkat kesabaran kamu bakal ada sebuah peningkatan nih. Kalau berbicara masalah ekonomi, usaha bisnis kamu bakal ada peningkatan. Ya, pekerjaan juga yang aku lihat semuanya berjalan dengan lancar, baik. Dan untuk masalah kehidupan yang lain sama, teman-teman. Ya, baik di dalam kehidupan rumah tangga kah, kesehatan kah, keuangan kah. Semuanya yang aku lihat akan stabil. Ya, semuanya yang aku lihat malah akan mengalami sebuah peningkatan. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Pentacles. Lagi dan lagi kartu koin, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kartu koin ini kalau aku katakan selalu identik dengan sebuah keberuntungan ya. Keberuntungan dan keberuntungan yang akan terus kamu dapatkan di situ, teman-teman. Ya. Nah, paling tidak kamu akan merasakan sebuah kestabilan deh. Ya, ketika berharap memang sebuah perubahan itu bisa terjadi, ya semoga gitu. Kita akan lihat teman-teman, apakah perubahan-perubahan di dalam kehidupan kamu ini dalam pekan ini bakal benar-benar cukup nyata. Ya, seperti itu. Ketika memang berharap juga ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ace of Cups. Ace of Cups ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan. Lagi dan lagi seperti itu. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keberkahan, teman-teman. Ya, memang selalu saja identik dengan yang namanya apa? Ya, keberkahan ini selalu identik dengan segala hal yang kamu lakukan, ya, segala hal yang kamu perbuat, ingin kamu tuju, ya tercapai tujuan di dalam kehidupan kamu. Keberkahan berarti apa yang kamu dapatkan ini nantinya, teman-teman, ya akan membawa sebuah apa ya, keberuntungan yang tidak akan pernah habisnya ya. Jadi keberkahan dari kartu ketiga ini cukup meliputi segala hal di dalam kehidupan kamu loh. Perubahan demi perubahan akan kamu dapatkan, kamu rasakan. Ya, sebuah kehidupan yang lebih baik paling tidak akan kamu dapatkan di sini, teman-teman. Dengan adanya kelimpahan materi rezeki, mungkin bisa jadi berpotensi ya kamu akan menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, ya, orang yang paling berhasil. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya King of Swords ya, sebagai energi penutup nih mengenai tentang kondisi peruntungan kehidupan teman-teman Aries.
Pada fase ini memang kamu terlihat sangat berambisi ya, sangat optimisme teman-teman, penuh dengan percaya diri, yakin ya dengan apa yang ingin kamu tuju gitu. Tetapi di lain sisi juga aku melihat kamu berusaha untuk membuktikan, menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini, mohon maaf mungkin, memandang rendah kehidupan kamu, memandang sebelah mata kehidupan kamu, menghina kehidupan kamu, teman-teman. Ya pada akhirnya, dengan kata lain kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka nih. Ya ketika segala pencapaian kamu dapatkan, jelas dong. Ketika semua impian dan bahkan kehidupan kamu akan jauh lebih baik daripada orang-orang yang kemarin merendahkan dan menghina kehidupan kamu. Artinya memang roda kehidupan itu pasti berputar, teman-teman. Jadi bagi kamu yang lagi berjuang, ya, kamu harus tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil kok, ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Aku punya The Hierophant, teman-teman. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya sebuah kondisi ekonomi ataupun rezeki kamu yang memang lagi bagus-bagusnya di sini. Seolah-olah kamu berhasil menaklukkan semua tantangan di dalam kehidupan kamu dan mencapai tujuan di dalam kehidupan kamu. Dan pencapaian terbesar ini loh teman-teman. Ya, jadi dengan kata lain kalau untuk masalah rezeki keuangan, aku yakin pasti bakal berlimpah. Ya, rezeki kamu akan berlimpah di sini teman-teman. Oke, kita akan lihat next. Wow, aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu keduanya cukup nyata sebuah kehidupan yang akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Sebuah kondisi kehidupan yang akan berubah 180 derajat ketika ya kehidupan kamu mungkin kemarin lagi nggak stabil keuangannya, ekonominya ya teman-teman. Maka kali ini dalam pekan ini aku lihat bakal stabil dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan di bulan Mei tahun 2025 ini teman-teman. Kamu akan merasakan sebuah kondisi ekonomi perubahan yang sangat begitu besar. Bisa jadi kamu akan menjadi orang yang paling kaya raya, orang paling sukses, orang kaya baru. Ya, nggak ada nggak mungkin kok. Kenapa? Ini semacam ada ikut campur tangan Tuhan kok, teman-teman. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ya, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu, teman-teman, benar-benar akan diliputi, dipenuhi dengan ya kelimpahan materi rezeki. Ya, ada uang yang akan mendekat dengan jumlah yang sangat begitu besar. Itu yang pertama. Dan kemudian yang aku lihat di sini adalah apa ya? Ini semacam orang-orang yang iri ya, teman-teman. Orang-orang yang iri. Ini sama, hampir sama dari poin pertama. Yang dimana orang-orang yang merendahkan kamu, memandang kamu sebelah mata, ya mereka tetap tidak suka, akan semakin tidak suka sebenarnya dengan berbagai pencapaian di dalam kehidupan kamu. Jadi, mungkin ada indikasi mereka berusaha berupaya untuk menutup jalan kerezekian kamu di sini, teman-teman. Ya, tetapi nggak usah khawatir lah. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun, ya, kondisi kehidupan kamu dari rezeki juga bagus dan nggak menutup kemungkinan orang-orang yang berupaya untuk menutup jalan kerezekian kamu bisa jadi rezeki mereka yang bakal macet nantinya, teman-teman. Ya, ekonomi mereka yang bakal hancur. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Five of Swords, ada Three of Pentacles, dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, mengenai tentang sebuah hubungan rumah tangga, ya. Sebenarnya sih memang dapat aku akui, teman-teman. Dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang adanya sebuah hal ya yang nggak begitu apa ya positif sih sebenarnya ya nggak begitu positif di dalam hubungan rumah tangga kamu ketika kehidupan rumah tangga kamu sedang dilanda dengan berbagai ujian dan masalah yang cukup begitu besar tentu ini menimbulkan adanya sebuah kejenuhan yang mungkin membuat kamu ngerasa kecewa banget teman-teman ya dengan keadaan yang ada kenapa mungkin
ujian dan masalah itu selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dari masalah rezeki, keuangan, pihak ketiga, dia manipulatif, kemudian banyak hal-hal yang dia sembunyikan, ya kamu sudah banyak dibohongi. Jadi ini yang membuat kamu kecewa. Ya, lalu bagaimana teman-teman? Apakah ada indikasi, potensi peluang bahwasanya hubungan kamu akan lebih baik? Sebenarnya masalah peluang dan potensi itu selalu ada ya. Yang paling terpenting bagaimana cara kamu untuk memang saat ini dapat aku akui kamu harus bersabar teman-teman. Ya, mudah-mudahan dengan sabar yang kamu miliki, ya Tuhan memberikan sebuah rencana-rencana yang indah, ya, yang mungkin sudah benar-benar menunggu kamu, ya teman-teman di ujung seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Wow, aku punya 4 tongkat, ada 6 pedang, dan aku punya The Magician, teman-teman. Yang aku lihat tentang hubungan berpacaran kamu, ya, ada indikasi potensi bahwasanya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Ya, aku melihat bakal ada lambang pernikahan, keajaiban. Keajaiban, hal-hal tak terduga ya. Ketika memang hubungan yang kamu lalui sebenarnya selama ini cukup rumit, sulit banget teman-teman. Tetapi pada akhirnya berkat perjuangan kamu dengan dia ya, masa-masa yang sulit akan segera berganti dengan masa-masa yang bahagia. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 10 pedang, ada 2 cangkir, dan aku punya 8 tongkat teman-teman. Nah, bagi kamu yang mungkin lagi patah hati, gak usah khawatir teman-teman, akan segera ada penggantinya. Ya, akan ada segera penggantinya nih. Dan kali ini pengganti yang akan datang ya, menggantikan sosok orang yang mungkin kemarin sempat membuat kamu kecewa, patah hati, teman-teman. Ya, dia orang yang selama ini ataupun dia orang yang bakal membuat kamu tuh apa ya? Lebih bersemangat. Kenapa? Ya karena dia berkomitmen. Itu. Ya. Dan kemudian yang kedua, aku lihat dari kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya track record di dalam kehidupan kamu itu selalu gagal, gagal di dalam menjalin sebuah hubungan, dan gagal, ya selalu gagal nih teman-teman, ketika proses pendekatan saja sudah selalu gagal, ya. Oke, kita katakan itu adalah sebuah takdir, ya. Takdir yang memang harus kamu jalani teman-teman. Melihat dari energi ini memang sih seperti ada sebuah energi yang selalu memproteksi ya. Kamu nih ketika kamu dekat dengan orang, kalau dikatakan mungkin apa ya, dengan kata lain itu seperti jodoh kamu tertutup gitu loh teman-teman. Ada energi negatif yang memang lagi membelenggu kamu. Tapi nggak usah khawatir lah ya. Namanya jodoh teman-teman. Kalau ada action ataupun ada usaha ikhtiar yang dilakukan, maka kamu pasti akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Jadi harus optimis terus. Semangat. Oke. Next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Sun, 8 cangkir, dan aku punya Queen of Swords. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya, oke, bagaimana gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau melihat dari energinya sangat positif ya, sangat positif. Namun tetap kamu harus waspada dan berhati-hati teman-teman, jangan terlalu terburu-buru banget lah gitu ya. Artinya kalau dilihat dari energinya sih kamu baru kenal gitu loh. Memang sih membuat kamu tuh ngerasa nyaman ya, membuat kamu tuh ngerasa apa ya, bahagia gitu loh teman-teman. Ya, merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin nggak pernah ataupun belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, jadi sebuah kenyamanan yang sudah kamu rasakan ini, teman-teman, ya patut sih sebenarnya harus dipertahankan ya. Apalagi ketika kamu mungkin melihat dia adalah tipikal kamu banget gitu ya teman-teman. Tetapi jangan terburu-buru lah ya. Nikmati dulu prosesnya. Sambil mengenal lebih dalam tentang bagaimana dia ya. Karena ditakutkan nanti hanya manis di depan gitu ya. Jadi harapannya tentu bisa manis di depan dan manis juga di akhir ya teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari untuk teman-teman Aries. Nah, aku punya tanggal 18, 29, 14, tanggal 16. Kemudian ada tanggal 9, 30, oke. 25, 21, tanggal 1, tanggal 6, 4, dan tanggal 13. Oke, mungkin demikian
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.